mempersembahkan Sandiwara Radio, Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Pengantin Lembah Hantu. Disajikan lewat radio kesayangan Anda. Naskah karya Asmadi Syafar. Dengan para pelaku: Bahar Mario sebagai Sembara, Pandu Ape sebagai Kabut Tunggal, Edi Chan sebagai Kakek Jabat, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Apakah Nyonya kecil sakit? Tidak, aku tidak apa-apa. Hanya agak haus sedikit. Oh, ya. Tapi tidak haus darah kan? Tidak. Dan kalau Bang Lekan mau menolong saya... Ya, saya akan tolong. Tolong ambilkan air minum buat saya di belakang. Oh, baik. Akan saya ambilkan. Kenapa Rosmina jadi begitu ya? Atau apakah dia itu memang sedang sakit? Mana air tempat minumnya ya? Oh, itu. Nah, mungkin dengan air putih ini dia agak tenang sedikit. Matanya tidak akan memandang aku seperti tadi lagi. Bang Lekan. Hah? Nyonya kecil? Bukan air itu yang aku butuhkan. Lalu, air apa Nyonya kecil? Air darah. Air darah, Bang Lekan. Nyonya kecil mau minum darah? Iya, Bang Lekan. Iya. Mana ada darah di sini, Nyonya? Ada, Bang. Ada. Apa? Di mana Nyonya kecil? Darahmu, Bang Lekan. Darahmu. Darah saya, Nyonya kecil. Nyonya kecil jangan main-main. Betul, Bang. Saya tidak main-main. Saya minta darah Abang. Darah saya? Iya, darahmu. Saya akan menghisap darahmu. Tampaknya dia tidak main-main. Giginya bertaring. Taringnya panjang. Darah. Aku butuh darah. Jangan main-main, Nyonya kecil. Aku tidak main-main, Lekan. Aku benar-benar butuh darahmu. Kini Lekan baru sadar bahwa dia berhadapan dengan siluman harimau. Dan ketika Rosmina menerkamnya, tiba-tiba Lekan melompat ke samping sehingga dia luput dari cengkraman Rosmina. Kuku-kuku tangannya panjang-panjang dan hitam. Berbahaya. Apakah perlu aku lawan? Atau aku tebas dia dengan golokku ini? Dia berubah menjadi harimau. Aku harus hati-hati. Aku harus bisa melarikan diri dari rumah ini. Siluman ini tidak akan mempan dilawan dengan senjata tajam. Celaka. Dia kini perlahan-lahan mendekati aku. Aku tidak akan bisa berbuat banyak. Aku akan terpojok. Ternyata Lekan mulai terdesak. Tidak ada tempat untuk dia lari. Dan ketika lompatan Rosmina yang telah menjadi harimau itu menerkamnya. Aduh, dadaku. Dada Lekan kena sambaran kuku-kuku depan harimau itu sehingga luka dan mengeluarkan darah. Oh, dadaku robek.
Apakah aku akan hadapi siluman ini dengan habis-habisan? Aku harus bisa lari. Aku harus lari. Dengan nekat, Lekan menyerbu harimau siluman itu dengan goloknya, sehingga terjadilah perkelahian yang sangat hebat. Namun Lekan tetap menderita kekalahan, sehingga badannya penuh luka akibat kena cakaran kuku-kuku harimau itu. Tapi dengan demikian, kesempatan lari tampaknya ada, sehingga Lekan mengambil langkah 1000. Dan dengan begitu dia sampai di pintu depan, Lekan menerjangnya dan lalu melompat dan hilang di gelap malam. Harusnya Bang Kohar tetap tinggal di sana menemani kakakku. Karena Bang Lekan tidak akan mampu kalau tiba-tiba ada harimau siluman yang akan mengganggu mereka. Tapi benar-benar saya melihat ada yang aneh pada diri Nyonya kecil, Tuan. Makanya saya jadi takut. Itu kan hanya penglihatan Bang Kohar saja. Sedang aku pun pernah begitu. Tapi aku buang jauh-jauh perasaan itu. Aku tidak mau menuduh kakakku adalah siluman. Tapi ini benar-benar saya saksikan, Tuan kecil. Matanya tajam memandangku dan kuku-kukunya panjang dan hitam. Itu hanya karena Bang Kohar berpikiran yang bukan-bukan saja. Ada orang rupanya. Coba lihat Bang Kohar. Baik, Tuan kecil. Tuan kecil, Ada apa Bang Kohar? ini Tuan. Si Lekan badannya penuh luka. Hah? Kenapa dia? Bang Lekan? Bang Lekan? Iya Tuan kecil. Hah? Bang Lekan kenapa? Oh, berbahaya. Berbahaya Tuan. Abang habis berkelahi? Iya Tuan kecil. Saya habis berkelahi. Di mana? Jadi si Lekan dan si Kohar sudah bercerita semuanya tentang diriku padamu. Ya, sudah. Karena kau sekarang sudah tahu tentang diriku. Apa yang akan kau lakukan terhadapku? Mau menghukumku? Aku hanya ikut sedih dengan kejadian yang kakak alami. Dan mungkin suami kakak mati. Karena aku yang membunuhnya? Maksudku... Dan anakmu hilang karena aku yang membunuhnya juga? Bukan begitu maksudku. Kau terlampau menghina aku, Raisman. Aku masih punya pikiran sehat. Aku masih punya rasa kekeluargaan. Belum sekejam itu aku. Aku hanya mau bertanya saja. Bukan menuduh kakak berbuat begitu. Cara kau bertanya sangat menyinggung perasaanku. Apakah aku menyinggung perasaan kakak? Aku tahu. Semua orang sekarang sudah benci padaku. Padahal, kalau mereka tahu bagaimana penderitaanku, maka tentu mereka tidak begitu. Itu hanya perasaan kakak saja. Aku bingung, Raisman. Tentu Bang Lekan dan Bang Kohar akan menceritakan tentang diriku pada siapa saja. Apalagi Bang Lekan. Dia akan bercerita banyak. Karena dia yang telah aku sakiti. Tidak. Mereka tidak akan bercerita pada siapa saja. Karena telah aku pesan pada mereka. Agar masalah ini ditutup rapat-rapat. Karena hal itu bukan kakak saja yang malu. Tapi juga aku. Seluruh keluarga kita akan mendapat malu, Kak. Betul mereka tidak akan menceritakan tentang diriku pada orang lain. Ya, aku yakin. Mereka adalah pembantu-pembantu keluarga kita yang setia. Tentu mereka tidak akan membocorkan rahasia ini. Mungkin sudah suratan nasibku harus begini. Dan kalau boleh aku bertanya, apakah kakak tahu di mana anakku? Atau apakah dia sudah mati? Aku tidak tahu. Tapi dia belum mati. Percayalah. Apakah Bang Samsuri mati karena... Bukan karena aku. Tapi dia juga mati dirobek-robek oleh harimau. Apakah itu juga harimau siluman? Ya. Tapi bukan aku. Aku akan membalas kematiannya ini. Jadi masih ada siluman yang lain kalau begitu? Ya. Kakak tahu siapa orangnya? Tidak. Aku tidak tahu. Bagaimana kalau kita berusaha mengobati penyakit kakak ini?
Percuma Raisman. Aku sering keluar malam dan tidak pulang juga dalam upaya mengobati penderitaanku ini. Tapi tidak ada yang berhasil. Malah aku kini terjerat dalam suatu keadaan yang sulit aku untuk melepaskan darinya. Keadaan apa yang telah menjerat kakak? Sudahlah, biar aku saja yang menanggungnya. Aku ingin menolong Kak Ros. Apa yang bisa kau lakukan untuk menolongku, Raisman? Aku akan berusaha mencari seorang pintar. Tidak usah, kau akan sia-sia. Lalu, apa yang harus aku lakukan buatmu? Kalau kau tidak menceritakan keadaanku ini pada orang lain, aku sudah senang. Lalu, apa lagi yang bisa aku bantu? Aku takut kalau aku butuh darah untuk mengobati rasa hausku. Jadi aku harus mencari darah untuk... Ya, aku takut kalau tiba-tiba aku haus darah. Sebuah penderitaan yang berat. Rumah ini masih sepi. Mungkin Badirul masih tidur. Aku harus memakai ilmu selimut kabutku untuk masuk ke dalamnya. Kabut Tunggal, aku akan memakai ilmu pemberianmu. Ketika sembara bersemedi, maka tiba-tiba secara menakjubkan, kabut tebal mulai menyelimuti dirinya. Lalu kabut itu mulai menutupi daerah sekitar rumah Badirul. Sehingga pagi itu benar-benar terasa dingin yang menggigil bagi siapa saja yang berada di sekitar itu. Kabut ini tebal sekali. Udaranya menjadi dingin. Aneh, benar-benar aneh. Belum pernah hal ini terjadi. Sebaiknya aku masuk ke dalam rumah. Di ruangan ini juga banyak kabut. Apakah hari ini akan hujan? Sebaiknya aku masuk kembali ke dalam kamar. Aku harus berselimut yang tebal. Di dalam kamar ini juga kabut tebal seperti di luar tadi. Apa ini? Farida. Ada yang memanggilku. Ya, aku yang memanggilmu. Siapa kau? Aku Sembara. Sembara? Bang Sembara? Ya, aku. Di mana kau? Aku ada di dalam kabut ini. Aneh. Tapi aku tidak bisa melihatmu, Bang. Nanti kau juga bisa melihatku. Kalau itu memang penting. Buat apa kau datang kemari? Aku datang untuk menolongmu, Farida. Kalau kau benar-benar Sembara, tampakkanlah wujudmu. Baru kita bicara hal-hal yang lain. Baik. Nah, lihatlah. Kau? Sudah puas kau? Iya. Aku sekarang percaya. Kau benar-benar Sembara. Nah, kini aku akan menolongmu, Farida. Menolongku? Buat apa? Buat apa? Bukankah kau butuh pertolongan? Hah? Kenapa kau menangis? Aku tidak butuh pertolonganmu sekarang. Ya, aku tidak mengerti. Kau selalu bicara yang bertentangan dengan hatimu, Farida. Aku bicara yang sebenarnya. Aku tidak perlu ditolong. Bukankah sudah berkali-kali aku mengatakannya? Ya, aku tahu. Aku sudah banyak menyakiti hatimu. Maafkan aku. Tidak. Abang tidak pernah menyakiti hatiku. Jadi tidak perlu minta maaf padaku. Ya, baiklah. Tapi kini aku datang untuk membebaskanmu. Membebaskan aku? Ya. Aku tidak pernah merasa dikurung di sini. Kenapa aku harus dibebaskan? Farida, bukankah kau dipaksa kawin di sini? Iya. Dan kau menolaknya kan? Iya, karena aku sudah bersuami. Merasakan begitu? Tapi kini, tolong jangan menggangguku. Aku sedang berusaha untuk menghapus perasaan itu. Aku sedang berusaha untuk
Dia kini selalu murung sejak kau tinggalkan. Dia seperti kehilangan semangat untuk hidup. Aku rindu ayahku. Aku memang ingin pulang, tapi aku tidak mau pulang bersamamu. Aku ingin pulang sendiri. Farida? Farida, ada orang yang mengetuk pintu kamar ini. Farida? Pak Badirul. Bang, bagaimana Bang Sembara? Apa abang harus keluar dari sini? Nanti dia melihat Bang Sembara. Cepat bersembunyi, Bang. Celaka. Tenang. Kau tidak usah bingung. Aku akan pergi seperti aku masuk tadi. Ya. Nah, selamat tinggal. Dengan kekuatan ilmu selimut kabutnya, maka Sembara secara perlahan-lahan hilang lagi di depan Farida. Dia kembali berbentuk kabut yang bergulung-gulung. Bang Sembara, sebenarnya aku gembira bisa bertemu dengan kau kembali. Aku senang bisa bercakap-cakap lagi denganmu. Aku masih cinta kau. Tapi kenapa nasib kita jadi begini? Farida? Farida! Buka pintu ini! Iya. Ya, tunggu. Kau menangis. Iya, Kenapa kau menangis? saya bermimpi, Pak. Sudah pagi begini masih bermimpi. Kau masih tidur? Saya bermimpi bertemu dengan ayah. Saya rindu pada ayah. Bukankah kau tadi sudah keluar rumah? Aku lihat kau berada di halaman. Iya, tapi aku masuk kamar lagi dan tidur karena kabut pagi ini tebal sekali. Dan apakah kau tadi juga bermimpi berbicara dengan seseorang di sini? Iya, aku bermimpi. Aku ingin pulang. Kau mau pulang ke rumahmu? Iya. Izinkanlah aku pulang ke rumahku, Pak. Aku sudah lama sekali meninggalkan rumah. Aku rindu pada sanak pamiliku. Bagus. Itu rencana yang bagus. Tapi sebaiknya kau pulang setelah kau menjadi istriku. Jadi aku bisa bersama-sama pergi ke kampungmu. Aku bisa menjaga keselamatanmu. Apakah Bapak tidak bisa memberikan aku kesempatan untuk berpikir lebih lama mengenai soal itu? Jadi kau masih menolak tawaran yang bagus itu? Berilah aku kesempatan untuk memikirkannya lagi, Pak. Aku masih kalut. Pikiranku masih kacau. Lalu, bila kau memberikan kata-kata yang pasti untukku? Setelah aku bertemu dengan ayahku. Jadi kau akan pulang juga sebelum kita menikah? Iya, aku akan pulang. Ya, aku tidak percaya dia mau menikah padaku. Akan aku beri pelajaran lagi yang lain. Biar dia tahu bahwa apa yang aku mau harus dapat aku laksanakan. Bagaimana, Pak? Apakah Bapak mau memberi izin aku pulang sekarang? Kalau aku keberatan? Pak Badirul, sebenarnya aku minta izin itu hanya karena menghormati Bapak saja. Aku kan tamu di sini. Aku bukan tawanan Bapak. Jadi, aku bebas pulang kapan aku suka, walau Bapak izinkan atau tidak. Aku mengerti. Baiklah, silakan kau pulang ke kampungmu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya akan pulang sekarang juga. Saya sudah rindu pada ayah saya. Tapi tunggulah sebentar lagi. Kabut pagi ini masih tebal. Hari masih terlalu dingin. Biarlah. Biar tidak kemalaman sampai di kampung saya. Ya, terserah padamu. Tapi jangan salahkan aku kalau kau tersesat di jalan nanti. Semoga tidak, Pak. Saya sudah tahu jalan ke kampung saya dari sini. Bagus. Kau tidak akan sampai ke kampungmu. Kau akan tersesat ke lembah hantu. Dan kau akan aku jemput di sana nanti. Dan
barulah kau tahu siapa aku sebenarnya. Kini Sembara merasa bingung karena ternyata setelah dia bertemu dengan Farida di tempat Badirul dengan mempergunakan ilmu selimut kabut yang didapatnya dari si kabut tunggal, ajakannya untuk keluar dari rumah Badirul ditolak oleh Farida, sehingga dia merasa dibalas oleh Farida. Tetapi walau bagaimana, kini dia memang akan selalu menjaga gadis yang sangat dicintainya itu. Sementara itu, Badirul telah mengizinkan Farida pulang ke rumahnya dengan harapan Farida akan kembali lagi dan menjadi istrinya. Dan Farida pun sangat girang dengan kebaikan Badirul ini. Namun Farida tidak tahu bahwa orang ini adalah sangat licik dan busuk. Kalau tidak, tentu dia tidak akan bergelar si ular hitam. Saudara pendengar, apakah Farida jadi pulang ke rumahnya? Dan apakah dia akan sampai di rumahnya? Ataukah dia memang akan tersasar ke lembah hantu seperti tekad si Badirul? Dan apakah Sembara akan tinggal diam saja melihat Farida dipermainkan seperti ini? Demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.